Halo semuanya, pertama-tama perkenalkan namaku Marita Elia Hanum dan aku dari Hima Ekonomi Pembangunan Universitas Erlangga. Nah, di sini aku nggak sendiri, aku bakal ditemani sama temanku Anissa Rizky. Dan sekarang aku akan mencoba menjelaskan tentang Introduction to Stata. Nah, apa sih Stata itu? Jadi Stata itu adalah sebuah program atau software yang digunakan untuk mengolah data dan analisis statistika. Dan dalam proses analisisnya, kita menggunakan yang namanya komen atau perintah. Nah, semisal kita ingin meregres suatu data, berarti kita harus tahu komen dari meregres itu apa. Kemudian output dari analisa datanya itu berupa do file dan log file. Nah, bagi kalian yang belum tahu apa itu do file dan log file, jadi do file itu adalah file yang berisikan komen Stata. Dan log file itu adalah file yang berisi hal-hal yang telah kita kerjakan di Stata, dan itu akan terekam melalui log file ini. Kemudian, apa sih keunggulan Stata? Yang pertama, cepat, kemudian akurat, dan mudah digunakan baik dengan aplikasi toolbar yang ada di Stata maupun menggunakan sintak. Nah, sintak ini kita bisa sebut sebagai komen atau perintah. Dan dalam mengetik komen, kita juga harus memperhatikan besar kecilnya huruf atau tanda yang digunakan. Karena sintak ini sangat sensitif gitu ya. Kesalahan satu kata atau tanda dapat menimbulkan sintak error. Nah, jika kita mengalami sintak error, berarti kita harus mengulang mengetik komen sampai komen benar. Seperti itu. Kemudian, kenapa kita menggunakan Stata? Jadi yang pertama, sebenarnya berbagai aplikasi metode statistik itu sangat banyak ya. Contohnya ada Python, kemudian R, Minitab, dan lain-lain gitu. Dan Stata ini adalah aplikasi software yang umum digunakan untuk mengolah statistik seperti itu. Dan banyak juga fasilitas untuk memanajemen data dalam Stata. Kemudian juga banyak sumber pendukung untuk mempelajari Stata, bisa dari buku, platform, blog, dan lain-lain. Kemudian Stata ini bisa digunakan untuk apa sih? Yang pertama bisa digunakan untuk analisa deskriptif sederhana. Contohnya kita ingin melihat rata-ratanya, melihat nilai terkecil, nilai tertinggi, standar deviasi, dan lain-lain. Kemudian bisa digunakan untuk analisa bivariat. Nah, analisa bivariat ini adalah analisa yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dan juga bisa digunakan untuk aplikasi perhitungan epidemiologi dan juga bisa digunakan untuk perhitungan sampel, untuk uji proporsi, uji rata-rata, dan sebagainya. Juga bisa digunakan untuk analisa lebih lanjut. Nah, dari mana kita bisa belajar Stata? Jadi bisa dari website, ini contohnya ada dari www.statalist.org, kemudian blog dari https blog.stata.com, kemudian ada dari buku. Nah, dari buku ini sebenarnya banyak juga ya judul untuk Stata, dan ini contohnya ada Data Analysis Using Stata and a Handbook of Statistical Analysis Using Stata, dan juga bisa melalui YouTube. Nah, ini adalah tampilan awal Stata. Jadi, aku mulai dari sebelah kanan. Jadi, di sebelah kanan ini adalah namanya jendela variabel yang berfungsi, yang berisikan variabel-variabel yang ada pada memori atau dataset. Kemudian, di sebelah kirinya ini, atau kotak di sebelah tengah ini adalah jendela result atau jendela output-nya, yang berfungsi untuk tempat menampilkan hasil estimasi. Kemudian di sebelah bawahnya ini ada yang namanya jendela komen yang digunakan untuk tempat mengetik komen atau perintah gitu. Nah, yang di sebelah kirinya ini ada jendela review, yaitu berisikan rekaman perintah yang sudah dijalankan. Jadi setelah kita mengetik komen, maka akan muncul di jendela review ini. Seperti itu. Nah, ini ada menu file. Jadi di menu file ini ada untuk open, save, view, do, file name, change working directory, log, import, export, print, example, license, dataset, and exit. Dan untuk graphics, ini digunakan untuk mengilustrasikan data,
ada bar chart, dot chart, pie chart, histogram, dan lain-lain ini. Jadi digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada statistik, ini ada summarize jika ingin melihat deskriptif, analisa deskriptifnya bisa melalui menu statistik ini. Di samping bisa melalui toolbar, juga bisa melalui komen. Nah, ini ada tampilan awal stata. Kemudian toolbar stata ini ada icon open yang berfungsi untuk membuka dataset, kemudian icon save yang berfungsi untuk menyimpan dataset, kemudian icon print yang berfungsi untuk mencetak hasil analisis data, kemudian icon viewer yang berfungsi untuk membuka help advice, kemudian ada icon log yang berfungsi untuk membuat sebuah log file baru, kemudian icon graph yang berfungsi untuk menampilkan hasil analisis grafik, kemudian icon do file editor yang berfungsi untuk membuat do file baru. Kemudian icon data editor edit yang berfungsi untuk membuka dan menginput data. Kemudian icon data editor yang berfungsi untuk mencari dataset. Nah, ini ada icon clear more condition yang berfungsi untuk melanjutkan proses data ketika di pause. Kemudian icon break yang berfungsi menghentikan semua proses data yang sedang berlangsung. Kemudian ada icon variable manager yang berfungsi untuk melakukan pengaturan variabel. Nah, langkah awal mengatur working directory. Jadi, working directory ini apa sih? Nah, working directory ini adalah digunakan untuk lokasi penyimpanan data yang diolah dalam stata. Dan mengapa harus ada working directory? Jadi working directory ini akan memudahkan pengguna dalam menyimpan data. Contohnya kita ingin mengkonvert tabel regresi ke dalam bentuk Word. Nah, jadi working directory ini digunakan sebagai tempat atau lokasi untuk menyimpan hasil convert tadi gitu. Dan yang kedua, membuat log file. Jadi log file itu adalah sebuah file yang berisi historis rekaman seluruh aktivitas dan output yang dihasilkan pada stata. Dan kegunaan log file ini dapat digunakan untuk menyimpan langkah-langkah dan dari hasil yang telah dilakukan. Kemudian membuat do file. Nah, do file ini adalah file yang berisi perintah yang digunakan untuk mengolah stata. Dan mengapa kita menggunakan do file? Jadi jika kita sudah membuat do file, kita tidak perlu mengetik ulang setiap komen gitu. Kita tinggal membuka do file dan bisa kopas atau execute dari do file. Jadi ini akan lebih memudahkan dan lebih cepat. Seperti itu. Nah, langkah awal untuk mengatur working directory. Yang pertama, kita melihat existing working directory-nya atau melihat letaknya dulu dengan komennya pwd. Kalau ingin merubah working directory, bisa dengan komen ini atau bisa by klik dengan klik menu file, kemudian klik change working directory. Nah, ini aku akan mencoba mencontohkan. Pertama dibuka dulu statanya, kemudian kita ketik pwd untuk melihat existing working directory-nya. Nah, ini dia letak working directory-nya. Kemudian kita akan mengatur working directory dengan komen cd, kemudian petik 2, dan ini tadi bisa langsung di copy aja, kemudian di paste, kemudian di bagian akhir kita bisa tambah tanda petik 2, kemudian enter. Nah, seperti ini, kita udah membuat working directory. Kemudian jika kita ingin merubah, tadi bisa dari menu file, kemudian change working directory, seperti itu. Kemudian next, kita lanjut. Nah, membuat log file. Jadi untuk membuat log file ini bisa by klik atau komen juga. Kalau komen ini kita bisa log using nama file .log. Kalau kita pakai .log, nanti filenya akan berbentuk teks. Tapi kalau kita pakai .smcl, nanti formatnya akan berbentuk smcl. Nah, kalau aku sendiri lebih suka format smcl gitu. Oke.
kita buat log filenya terlebih dahulu. Log using, terus nama filenya semisal training stata. Nah, ini nggak boleh ada spasi ya. .smcl. Ini. Nah, ini udah kita udah berhasil membuat log file. Kemudian jika sudah berakhir, kita bisa ketik komen log close gitu. Nah, oke. Next. Dan stata ini bisa digunakan untuk manajemen data. Contohnya bisa mengeksplorasi data, kita bisa melihat deskripsi datanya, kemudian melihat deskriptif sederhana, analisis deskriptifnya, kemudian mengubah dan mengatur data, semisal ingin membuat variabel baru, kemudian analisis data, bisa regresi, kemudian ilustrasi data, bisa dari membuat grafik, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, cara untuk membuka atau mengimport data. Nah, untuk membuka data ini ada dua cara, yaitu data dengan format DTA dan data dengan format Excel. Kalau data dengan format DTA, bisa pakai komen use, terus alamat file, dan ini contohnya seperti ini. Nah, kalau aku sendiri lebih suka by klik ya, tinggal klik icon open gitu, lebih mudah dan lebih simple. Kemudian kalau ingin membuka dengan format Excel, itu bisa by klik dengan klik menu file, kemudian import Excel spreadsheet gitu. Atau bisa dengan manual, yaitu kita masuk ke icon data editor, kemudian diklik, dan hasil copy paste dari Excel-nya itu bisa di paste di data editornya gitu. Nah, aku contohkan untuk membuka yang DTA. Nah, ini dia. Nah, ini udah berhasil mengimport data. Dan kalau sudah berhasil, di sini akan muncul variabelnya. Seperti itu. Kemudian, checking dataset untuk mengeksplorasi data dapat dilakukan menggunakan beberapa komen berikut ini. Dan untuk melihat gambaran umum data, bisa menggunakan komen describe ya untuk melihat jenis datanya. Describe atau guess gitu bisa. Nah, ini ada datanya price square feet, tipenya float. Kalau float ini berarti datanya data angka. Nah, kemudian untuk melihat gambaran data atau statistik deskriptifnya bisa menggunakan komen summarize atau sum. Kita pakai sum aja kali ya. Nah, ini dia udah muncul jumlah observasinya, kemudian rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kemudian untuk melihat frekuensi data pada variabel, bisa menggunakan komen tab dan variabel yang ingin kita lihat itu apa. Semisal kita ingin melihat variabel dari bed gitu ya. Nah, ini dia frekuensinya ada 118 dan sampai dengan 880. Seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, jika ingin melihat data yang kosong atau hilang, komennya adalah tab variabel yang ingin dilihat, M. Tab, misal aku ingin coba bed lagi ya, kemudian M. Nah,
ini sama aja ya, berarti ini datanya tidak ada yang hilang gitu. Selanjutnya untuk cross tab atau tabulasi variabelnya ada dua gitu ya. Komennya tab variabel 1 dan variabel 2. Contohnya apa ya? Ini ya. Pakai age, oke. Age sama pasan ini aja ya contohnya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini bentuknya. Kemudian untuk mengurutkan data, komennya adalah order variabel 1 dan variabel 2. Misal kita ingin mengurutkan bed sama age gitu ya. Nah, ini dia akan berubah menjadi di awal seperti itu. Kemudian untuk mengekspresi data bisa dilakukan dengan komen berikut ini, yaitu inspect untuk melihat gambaran variabel. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, untuk melihat variabel dalam output window, komennya adalah list. Nah, ini dia. Jadi observasinya ditampilkan dalam jendela output. Kemudian selanjutnya untuk melihat variabel dalam data editor, komennya browser, variabel yang ingin dilihat itu apa. Misal aku ingin melihat variabel price, square feet, sama bed. Ini ya. Di enter. Nah, ini akan muncul variabelnya dalam data editor. Seperti ini. Kemudian, nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Rizky. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin bisa aku lanjutin dari Marita tadi. Nah, selanjutnya itu adalah soal formatting data. Nah, formatting data ini gimana sih? Jadi, di Stata itu ada beberapa jenis macam data gitu, yaitu ada numerik sama data string. Nah, sebenarnya yang bisa diolah di Stata itu cuma data numerik. Jadi ada byte, ada int, ada long, ada float, ada double. Nah, gimana kalau datanya itu string? Jadi kalau datanya itu string, kita itu harus mengubah data string itu ke data numerik. Tuh. Nah, gimana sih kita itu tahu kalau data itu string atau enggak? Biasanya di data editor itu, kalau data string warnanya itu merah datanya. Nah, kita itu harus merubah data string itu ke data numerik dulu dengan komen dstring nama variabelnya. Oke, kita bisa langsung coba ke statanya. Oke, kita lihat dulu di data editor. Nah, di sini kan data editor kita itu data-datanya udah nggak ada yang string ya. Nah, sekarang kita coba dulu buat merubah data numerik ke data string dengan komen. Oke, jadi ini udah ada di filenya. Kita bisa langsung execute aja. Misal kita pengen merubah square feet-nya itu menjadi data string gitu. Kita pakai komen toString square feet, koma, spasi, replace. Lalu kita execute. Nah, kita lihat di window. Nah, ini datanya udah merah gitu kan, udah data string. Nah, kalau ini udah data string, berarti yang square feet ini nanti si statanya itu nggak bisa ngolah gitu, sehingga kalau kita mau pakai data square feet, kita harus ngubah data string itu ke data numerik gitu. Nah, kita balikin lagi ke data numerik.
dengan komen dstring. Dstring square feet, koma, spasi, replace. Lalu kita execute. Nah, kita cek dulu datanya di data editor dengan command browse. Nah, kan di sini datanya itu udah nggak string lagi gitu, udah nggak merah gitu, sehingga kita bisa gunain data ini nanti buat analisis lebih lanjut. Oke, nah selanjutnya memberi keterangan label gitu. Nah, jadi di sini di stata ini ada nama variabel dan juga ada label gitu. Nah, misal bed atau tempat tidur ini labelnya adalah number of bedroom atau jumlah tempat tidur gitu. Nah, price ini adalah host price. Nah, kita bisa merubah nama label ini gitu. Kita coba. Nah, misal kita pengen merubah label yang Hacan. Hacan ini kan ada yes dan ada no kan. Jadi ini ada question yes or no. Nah, kita pengen mengubah yang yes itu jadi 0 dan yang no itu jadi 1 gitu. Dengan komen label variabel Hacan, terus tanda petik yes sama dengan spasi 0, spasi no sama dengan 1. Oke, kita bisa execute. Oke. Nah, ini udah terganti ya. Yes-nya 0, terus yang no itu 1. Nah, kita balikin lagi, misal kita buat yes-nya itu 1, yang no itu 0. Kita execute. Oke, udah berubah ya. Nah, selanjutnya itu membuat label untuk variabel dengan data kategorikal. Nah, misalnya kita itu pengen mengkategorikan labelnya gitu. Oke. Nah, ini kita pakai label komen label define. Misal yang di Vacan ini kita pengen ngubah yang jadi kita pakai yang variable stories. Jadi yang variable stories ini misal kalau 1 itu kita rubah A dan kalau 2 itu kita rubah B gitu. Oke, coba kita execute. Nah, terus dilanjut dengan label variabel apa gitu yang kita ubah tadi. Kita bisa lanjut dengan label values stories label. Kita lanjut execute lagi. Nah, itu kita cek di data editornya. Nah, ini udah ada label value-nya itu ada B sama A gitu. Kalau yang A itu berarti dia 1, kalau yang B itu berarti storage-nya itu 2. Oke, selanjutnya editing dan cleaning dataset. Yang pertama yaitu merubah nama variabel. Oke, misal di sini ada variabel bed atau tempat tidur gitu, jumlah tempat tidur. Nah, kita pengen mengubah nama variabelnya itu jadi bedroom. Kita tinggal komen rename nama variabel yang lama dan dilanjutkan dengan nama variabel yang baru. Terus kita execute. Kita cek di data editor. Oke, ini udah berubah ya bedroom. Nah, terus selanjutnya ada mengurutkan nilai variabel. Itu ada pakai sort langsung diikuti nama variabelnya dan juga pakai di sort dengan plus variabel 1 dan variabel 2 gitu. Nah, sekarang kita coba yang bedroom. Oke, kita mau ngurutin yang jumlah bedroom nih. Kita sort bedroom, terus kita execute. Nah, kita cek di data editor. Nah, ini udah urut ya. Jadi bedroomnya urut dari yang paling rendah ada 1, terus ada 2, dan diikuti jumlah yang lebih besar gitu. Oke, nah terus kalau kita juga bisa
pakai komen yang di sort plus bedroom min bedroom. Kita coba execute lagi. Kita cek di data editor. Oke, jadi hasilnya sama gitu ya. Oke. Terus selanjutnya itu ada mengambil variabel atau data tertentu. Jadi misal kalau kita itu pengen nge-keep variabel dengan nilai tertentu gitu. Kita pakai command if. Jadi command if itu jika gitu ya. Kita pengen nge-keep variabel ini jika nilainya itu berapa gitu. Langsung kita coba aja. Nah ini, misal kita pengen nge-keep bed data dengan jumlah bedroomnya itu lebih besar atau sama dengan 2, dan jumlah kamar mandinya itu lebih besar sama dengan 2. Oke, coba kita execute. Di data editor. Nah ini datanya ini udah terseleksi mana aja sih yang bedroomnya itu sama bedroomnya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi yang di bawahnya 2 itu udah otomatis ke delete gitu. Oke, selanjutnya menghapus variabel atau data tertentu. Jadi kalau untuk menghapus nama variabel, untuk menghapus data atau variabel tertentu itu kita pakai command drop dan ditambah dengan if gitu. Soalnya ini nggak semua yang kita drop, jadi kita pakai command if gitu. Nah, misal kita pengen ngedrop usia rumah yang usianya itu lebih besar dari atau sama dengan 50 tahun gitu. Kita drop if age lebih besar atau sama dengan lebih besar sama dengan 50. Terus kita execute. Kita cek di data editor. Nah, ini usia rumah yang di atas 50 atau sama dengan 50 ini udah ke-drop gitu, udah kehapus. Oke, selanjutnya membuat variabel baru. Nah, kalau membuat variabel baru itu komennya pakai generate atau bisa disingkat gen gitu, generate variabel baru. Oke, kita coba. Nah, misal aku pengen ngebuat variabel len square feet gitu. Jadi tinggal generate len square feet atau aku singkat nama variabelnya itu L square feet sama dengan len square feet atau nama variabel yang tadi. Kita execute. Cek di data editor. Oke, ini udah ada variabel baru yaitu len square feet. Selanjutnya, nah ini juga ada membuat angka identik, bisa pakai generate variabel baru sama dengan underscore n, dan untuk total observasi itu bisa pakai generate variabel baru underscore n besar. Oke, nah ini kalau pengen ngebuat variabel baru dengan hitungan khusus gitu. Misal kita pengen menambah variabel 1 sama dengan variabel 2, atau kita pengen atau mengenerate kayak yang tadi, mengenerate variabel yang udah ada, kita ubah ke bentuk len gitu. Kita bisa langsung pakai command generate variabel baru, terus kita masukin rumusnya gitu. Misal kalau kita pengen mengalihkan gitu, kita pakai bintang gitu. Nah, kalau pengen membagi datanya, kita pakai slash. Oke. Nah, ini juga ada mengganti nilai data. Mana nih mengganti nilai data? Oke, nah jadi kayak yang tadi, misal membuat variabel baru, kita coba pakai yang generate square feet. Misal aku pengen ngebuat variabel barunya itu kuadrat dari square feet, gitu kan. Generate square feet 2 sama dengan square feet. Nah, kalau pangkat itu bisa pakai tanda head ini. Terus kita execute. Nah, kita coba cek di data editor. Nah, ini udah ada variabel baru yaitu
square feet kuadrat. Jadi square feet 2 ini adalah hasil kuadrat dari data yang ini, data yang square feet ini gitu. Oke. Ini juga ada masih banyak editing dan cleaning dataset. Nanti bisa kalian coba sendiri buat komen-komennya. Nah, untuk combining dataset ini biasanya digunakan untuk ini ya, misal kita itu punya data dari 2 series tahun yang berbeda gitu. Misal kita dapat data dari BPS itu ada tahun 2020 sama tahun 2021. Nah, kita pengen gabungin 2 tahun itu gitu. Bisa pakai command append using dengan menambahkan alamat datanya. Nanti juga bisa kalian coba sendiri. Nah, yang selanjutnya di Stata itu nggak cuma bisa ngolah data aja, tapi juga bisa membuat grafik. Nah, bisa pakai scatter plot, bisa pakai histogram, dan juga pakai bar graph gitu. Oke, kita buat ya. Nah, misal kita pengen scatter plot price sama square feet gitu. Dengan command two-way scatter price square feet. Execute. Nah, ini. Jadi ini hubungannya antara total square feet sama harga rumah. Di sini terlihat ya. Jadi kalau total square feet-nya itu semakin luas, berarti harga rumahnya juga semakin tinggi. Gitu. Nah, kita juga bisa memperjelas ini ya. Kita bisa lanjutin pakai komen yang lfit. Jadi kita nanti ada diperjelas pakai garis korelasinya gitu. Nah, ini kan ada garisnya gitu kan. Jadi hubungannya itu terlihat jadi linear gitu, positif linear gitu. Semakin tinggi luasnya, maka harga rumahnya itu juga akan semakin mahal. Oke, terus selanjutnya, nah kalau udah bikin scatter plot, kita misal mau bikin histogram nih, histogram. Nah, kita lanjut pakai komen. Nah, misal ini kita pengen melihat histogramnya dari price, frekuensinya itu gimana gitu. Kita execute. Nih, jadi ini adalah frekuensi dari price gitu. Bisa dilihat di sini tuh frekuensinya ini ya terdistribusi tidak normal gitu ya, karena tidak membentuk bell shape. Terus kita juga bisa pakai komen yang histogram price frekuensi normal. Ini mau ngecek ini tuh frekuensinya normal atau enggak. Nah, ini kan terlihat ya, karena ekor kanannya itu lebih panjang, berarti dia itu frekuensinya enggak normal gitu. Oke, nah selanjutnya ada analisis using Stata. Jadi analisis paling simpel lah di Stata itu ada regresi. Nah, regresi itu apa sih? Simpelnya regresi itu kita itu pengen ngecek gitu gimana sih variabel X1, variabel X2, dan variabel X3 itu mempengaruhi variabel Y gitu. Jadi variabel Y itu variabel dependen dan variabel X-nya itu variabel independen gitu. Oke, coba kita regresi dengan komen reg atau regresi. Kita tambahkan variabel dependennya, terus diikuti variabel independennya. Di sini aku pakai variabel dependennya itu price atau harga rumah, dan variabel independennya itu ada square feet sama umur rumah gitu. Oke, sekarang kita execute. Nah, ini udah ada output hasil regresinya. Jadi biasanya kalau di regresi itu yang dilihat pertama itu R-square-nya itu berapa, terus koefisiennya, dan juga p-value. Jadi apakah variabel-variabel independen ini tuh signifikan mempengaruhi variabel dependen atau tidak, seperti itu. Oke, selanjutnya ada exporting output gitu. Nah, tadi kan habis meregresi,
kita itu pengen outputnya ini itu, output dari regresinya itu kita ekspor ke Word gitu misalnya. Nah, kita bisa pakai comment outrack 2 using nama variabelnya terus dot dokumen gitu. Coba kita execute. Nah, ini terus coba kita lihat. Nah, ini jadi output dari regresinya itu nanti ke save di Microsoft Word gitu. Jadi kalau di sini bisa dilihat yang bintangnya 3, berarti dia signifikan di 1%. Oke, jadi ini signifikan di 1% semua. Terus dengan nilai R-square-nya itu 0,68 atau sekitar 68% dari variansi variabel dependen itu dipengaruhi oleh dapat dijelaskan oleh variabel independen. Oke, mungkin itu dulu dari aku sama Marita. Kalau ada salah kata, mungkin nanti bisa dicek lagi di bukunya atau di web-web lain yang berisi komen-komen Stata. Oke, terima kasih.